Hai Kanjakunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Dan juga putri pelajar tingkat nasional. Oke, saya panggil apa nih? BK, ya, Roza, Malva. BK boleh. BK ya. Panggilan rumahnya sehari-hari? Eca biasanya. Oh, panggilan Eca. Panggil Eca dong kalau gitu. Boleh Om. Eca. Kanjakunian, Rebecca ini sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA 1 Muara Enim. Unggulan Muara Enim. Oke, dan dia lahir besar di Ujan Mas. Masya Allah. Kalau sekolah pagi jam berapa ke sekolahnya? Kalau pagi biasanya 5:30 itu udah standby. Di mana? Di sekolah? Enggak, Di dari Ujan Masnya. Kira di sekolah Kalau di 5:30. sekolah jam 6. Jam 6 lewat 5 lah Om. Oh, Udah jam di 6? sekolah. Oh, jam 6 harus sampai sekolah ya? Iya, karena jam 6.45 kan udah tutup gerbang. Oh, gerbang tutup. Mulai belajar jam 7, Enggak, jam 6.45 itu udah mulai belajar. Oh. Biasanya 6.30 itu udah apel atau udah upacara gitu. Upacara ya. Oke. Nah, Kanjakunian, Rebecca ini alhamdulillah beliau mendapatkan prestasi itu sebagai, ini mana duluan ya yang akan kita, bedanya apa nih Eca antara Putri Nusantara dan Putri Pelajar ini? Oke, boleh diiniin, boleh di apa sih namanya? Utarakan. Diutarakan, walaupun engkau tinggal di barat. Aduh. Beka, silakan Beka. Oke, untuk Putri Nusantara ini Rebecca ikut ajang kemarin di Palembang. Oke. Nah, untuk yang Putri Pelajar ini, karena Rebecca runner up 1 di Putri Nusantara, Untuk tingkat provinsi? Iya, tingkat provinsi. Runner up 1, juara 2 di tingkat provinsi. Rebecca itu dikirim ke tingkat nasional di pendidikan, bagian pendidikan. Nah, Rebecca mendapatkan gelar Putri Pelajar Indonesia Sumatera Selatan 1 tahun 2025. Oke. Oh, berarti Putri Pelajar ini adanya di dalam Putri Nusantara? Iya, benar. Karena Rebecca diikut sertakan ke nasionalnya di bidang pendidikan di Putri Pelajar Indonesia tahun 2025 gitu Om. Oke. Nah, nanti dalam waktu dekat ke mana? Ke Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung untuk apa nih? Untuk karantina dan grand final Putri Pelajar Indonesia tahun 2025. Karantinanya ada di Jakarta. Grand finalnya di Bandung nanti. Tanggal berapa? Tanggal kalau karantina itu dari tanggal 23 sampai tanggal 26. 23. Tapi kalau grand finalnya itu tanggal 27 Juni, Om. Sorry, saat itu lagi libur sekolah atau? Benar. Lagi libur sekolah. Libur sekolah. Okay. Tapi tetap itu dong ya, sama sekolah pamit. Benar, masih pamit. Pas pamit pasti doa semua. Alhamdulillah ya.
Oke, ini gimana ceritanya BK bisa ikutan Putri Nusantara ini? Awalnya dari mana tahu maksudnya informasinya kok ngikut ini gitu loh? Oke, untuk informasinya Rebecca itu dari sekolah Om. Oh sekolah. Sekolah yang merekomendasikan untuk ikut Putri Nusantara. Jadi dikirim ke provinsi untuk mewakili Kabupaten Muara Enim. Okay. Nah, dengan beberapa seleksi. Yang pertama itu ada seleksi tertulis. Oh. Ya, ada seleksi tertulis dan wawancara. Itu di Palembang. Iya, di Palembang. Kapan itu waktu itu? Tanggal mungkin di Januari. Januari tadi. Oke, pantas waktu ke rumah nggak ada. Oke. Oh Januari tadi ikutan udah ikut festival apa tuh perlombaan ini. Iya benar. Nah, oke, nah itu kan untuk tingkat provinsi ya? Ya diseleksi dulu. Om. Diseleksi dulu dari mungkin sekitar 300 pendaftar seluruh Sumatera Selatan. Iya. Itu diseleksi lagi dikerucutkan menjadi 60 pelajar. 60. Sebenarnya itu bukan 60 pelajar, tapi ada bagian dewasa dan remajanya gitu, Om. Nah, bedanya dewasa dan remaja apa tuh? Kalau yang dewasa itu kisaran umurnya mahasiswa biasanya dari 18 sampai 26 tahun. Oh, itu dewasa. Iya, tapi kalau kategori remaja itu seperti Rebecca. Rebecca kategori remaja usia berapa ke berapa? Ya, usianya dari 14 sampai 17 tahun sampai kelas 3 SMA. Oke, nah, ikutlah di situ. Iya. 300 sampai 300 pendaftar. Waktu itu 300 pendaftar dikerucutkan menjadi 60. Dan 60 itu ada Rebecca. Alhamdulillah. Masya Allah. Hadiahnya bagi dong. Oke, jadi seluruh Sumatera Selatan ada sekitar 300-an yang daftar. Banyak dong kawan-kawannya. Dan kemudian dari 60 itu, nah itu bagaimana sampai ke berapa nih? Oke, untuk sudah 60 itu kami adalah karantina Om di Palembang, di karantina, diikut sertakan lagi untuk ke grand final. Grand final. Nah, pas di grand final itu dari 60 peserta itu dikerucutkan lagi menjadi 10 peserta. Nah, pas di 10 peserta itu kami ada speech untuk mengkerucutkan ke top 6. Nah, saat top 6 itu barulah Q&A secara langsung dengan juri. Juri memberikan pertanyaan dan langsung jawab seperti itu. Waktu di Palembang? Iya. Nah, nanti yang ke Jakarta itu berapa orang yang nanti grand final untuk Jakarta? Ke Jakarta. Ke Jakarta itu ada 4 orang Om. Dari Sumatera Selatan. 4 orang itu, satu Rebecca. Iya, Rebecca. Kedua? Ada Tasya. Oh, Tasya. Masya Allah. Dari mana? Kabupaten apa? Banyuasin. Banyuasin. Kemudian yang ketiga? Ada Titania dari Oki. Ya. Terus ada Anggun dari Palembang. Oh, Anggun dari. Nah, 4 ini Tasya kok Tasya dicuriga nih kok malah inget Tasya nggak inget yang di depan. Beka, ini yang 4 ini nanti kategorinya diadu lagi sama seluruh Indonesia. Indonesia. Ya, benar. Nah, se-Indonesia ini beda-beda kategori atau sama nih 4-nya? Beda nih Om. Kalau Anggun sendiri itu dia di tingkat SMP. SMP Anggun. Iya, kalau Rebecca kan di tingkat SMA ya. Oke. Anggun ini SMP. Masya Allah. Anggun, selamat pagi. Weh, Anggun dari Palembang ya? Iya, Palembang. Oke, apa kabar Anggun? Jangan lupa bawa cuko ke Palembang. Anggun SMP, kemudian Titania sama Tasya itu sama seperti Rebecca itu SMA. Nah, yang si satu lagi? Titania sama Tasya itu SMA. Semua. Berarti 3 dong, Iya, 3 SMA. Oh, 3 SMA. Oke. Oh, satu si Iya, Anggun. Anggun SMP, 3 ini SMA. Nah, oke. Sekarang yang 3 ini kategorinya apa aja nih? Sama semuanya. Yang ikut maksudnya sama yang diadu sama nih 3-3. Iya, sama. Sama ya. Oke. Insyaallah. Gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Tegang. Bakal berangkat ke Jakarta. Iya. Ini kita maaf bisa agak. Nah, ini udah Kancu Kunian Rebecca Malvaroza. Masya Allah. Ini pakaian adat. Nah, ini dia. Iya. Ini apa nih? Pakaian resminya nih ya. Nah, ini ini ada historinya. Iya. Kancu Kunian. Nah, ini Rebecca semua nih ya. Iya. Oke. Ketua DPD KNPI di Muara Enim secara udah terima Ketua KNPI, Masya Allah. Terima kasih untuk Ketua KNPI yang memberikan support juga untuk dinas
Pemuda dan Olahraga, kepada Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan. dan juga terutama untuk SMA 1 Muara ini. Iya, Untuk kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kawan-kawannya Rebecca, dan semua masyarakat Muara ini kita dukung Rebecca agar dapat nomor 1. Amin. Iya. Tapi kalau nomor 1 jangan lupa dan kami. Siap dong. Oke, nah Rebecca, Om pengen tahu apa nih hal menarik, bukan yang menjadi tantangan terberatnya waktu kegiatan ini? Oke, untuk tantangan terbesarnya mungkin ya Om, itu susah mengatur waktu. Karena ya karena pas karantina itu padat sekali Om jadwalnya. Sampai Rebecca kemarin sempat drop. Oh, Ya, sakit. ya kemarin. Tapi alhamdulillah saat misalnya hari ini drop, tapi besoknya itu ada kategori nih Om, ada kategori terbaik setiap harinya. Dan besoknya Rebecca dengan semangat yang baru lagi, Rebecca mendapatkan best of the day terbaik di hari itu dengan mungkin kemarin Rebecca drop, tapi besoknya Rebecca bangkit dengan semangat yang baru. Dapat best of the day kemarin di Putra Putri Nusantara. Itu. Nah, si ini siapa? Rebecca maksudnya gini loh. Kemarin 3 hari ya di karantina. 7 hari Om. Oh, sorry, 7 hari yang di Palembang itu. Itu yang 60 peserta kan. Nah, itu satu sampai ngerucutlah di malam final top 6 itu ya, Rebecca mendapatkan itu. Siapa yang paling berjasa di mata Rebecca? Kalau Rebecca sendiri, seluruhnya yang mendukung Rebecca itu pasti berjasa ya Om. Tapi terima kasih untuk kedua orang tua. Insya Allah. Untuk papa, mama yang lagi nonton. Papa yang lagi nonton, terima kasih sudah mendukung, mensupport dari titik awal hingga dari titik awal perjuangan Rebecca hingga Rebecca bisa berdiri dengan gelar seperti sekarang. Itu berkat dukungan, usaha, doa, dan restu dari kedua orang tua. Dan gak lupa terima kasih kepada seluruh guru-guru yang sudah membimbing Rebecca, teman-teman yang selalu mendukung, mensupport kegiatan Rebecca. Sedikit cerita ya Om. Boleh. Rebecca ini. Tapi cowoknya nggak disebutin. Cowoknya nggak disebut. Ada nggak Om ya cowoknya? Oke, itu sama. Oke, cerita langsung. Cut yang tadi cut. Oke, silakan ceritanya. Teman-teman di sekolah itu dukung banget sih Om, karena kan kelas 2 IPA IPS-nya IPA berapa? IPA 3. Oke, sekelas berapa orang tuh? 30. 30. Oke. 30 orang tuh dukung semua. Benar Om, dengan support dan semangat banget ya mereka. Kalau misalnya Rebecca kegiatan ngantemin terus Om, pokoknya kalau ada share ini mereka pasti bakal share ya. Misalnya ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Ketua kelas kami ada Reynaldi. Ya, Reynaldi nih. Kalau misalnya dia bangkunya nggak masuk, mohon maaf kegiatannya udah full rel. Sering tuh Om, sering. Kalau teman-teman di kelas tuh sering katanya, udah kalau Rebecca mah tinggal tas aja. Tinggal tas. Ibu guru, ibu wali kelasnya. Ibu Sakba. Ibu Sakba, Masya Allah. Ibu. Dan juga Ibu Rita, kepala sekolah. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Kita doakan anak didik kita bisa melenggang sampai ke puncak karirnya. Oke, nah terus cerita apa tuh tadi? Sempat kepotong, lupa tadi gara-gara mantan cowoknya ya. Ya mantan cowok udah punya cowok dulu ya. Belum, jangan dong nanti. Takut. Oke, itu siapa yang maksudnya cerita apa nih yang menarik dari kawan-kawan terdekatnya? Teman-teman itu kan kami ada challenge nih Om, challenge seperti video catwalk atau video profile gitu. Tugas karantina online. Nah, teman-teman di sekolah itu dukung banget Rebecca minta tolong untuk videoin, ikut Rebecca untuk bareng-bareng nyiapin baju dan lain-lain. Teman-teman mau mendukung itu satu banget. kelas itu? Iya, teman-teman. Keren. Yeah. Terima kasih pokoknya untuk teman-teman. IPA berapa? IPA 3. IPA 3. Nih dia nih. Oke semuanya, Kanca Kunian, seru ngobrol dengan narasumber kita hari ini, Rebecca Malvaroza. Beliau adalah Putri Nusantara dan juga Putri Pelajar Tingkat Nasional yang insya Allah tanggal 23 ya? Iya, 26 nanti di Jakarta, Bandung. Beliau akan grand final seluruh Indonesia. Kita masyarakat Muara ini, tanggal berapa grand finalnya? 27 malam ya? Iya. Di Bandung ya? Di Bandung. Oke, untuk seluruh warga masyarakat Muara ini yang ada di Bandung, tanggal 27, tempatnya di mana Mbak?
Tempatnya Grand finalnya, arena nanti diumumin. iya nanti diumumin. Bisa langsung cek Nanti Instagram. Instagramnya kita follow, mulai hari ini kita follow Instagramnya si Rebecca, kita support melalui medsos. Oke Kanca Kurniawan, jangan kemana-mana, kita nanti ngobrol seru lagi. Untuk yang masih stay tune di Facebooknya Serasan Radio, kita akan kembali setelah yang Oke Kanca Kurniawan, kembali lagi kita di Cemilan Cerita Milenial Muara Enim, yang hari ini kita menghadirkan Rebecca Malvaroza. Beliau adalah Putri Nusantara dan Putri Pelajar tingkat nasional. Insya Allah nanti mewakilin Kabupaten Muara Enim untuk tarung. Tarung tuh. Taruh ya. Gue coba alangkah serunya. Ya, nanti adu bakat, adu argumen, dan insya Allah beliau yang mendapatkan yang terbaik dari hasil usahanya. Oke. Nah, persiapan apa saja nih sekarang sudah Rebecca lakukan? Oke, untuk persiapan sendiri terutama itu di pakaian ya Om, karena berbagai pakaian yang bakal dipakai nanti, dan tentunya bakal prepare banget karena spesial jurinya ada Putri Indonesia pendidikan tahun 2025. Ada Putri Indonesia, ada Elmen. Elmen itu sama kayak Putri Indonesia di perempuan, tapi itu di tingkat laki-lakinya. Iya. Oke. Nanti bakal jadi juri di grand final nanti. Di grand final juri-jurinya udah tahu kita Iya. Oke. Nah nanti siapa namanya ini? Sementara untuk persiap dari kita dari kontingen Sumatera Selatan yang berangkat nanti siapa aja? Selain 4 orang, didampingin sama orang tua atau sama saudara? Benar, nanti kalau di Rebecca sendiri itu nanti ada Mama Rebecca Mama ikut, yang ikut, nanti ada kakak juga yang bakal dampingi pas grand final. Terus ada tim dari Sumatera Selatan, nanti ada Bang Ade yang ikut mendampingi di nasional nanti. Nasional, ya. Oke. Nah ini Rebecca untuk kostum, tadi baju, itu siapa yang nyiapin? Kalau baju itu ada dari sponsor, dan juga ada Rebecca sendiri yang buat baju gitu Om. Sorry, buat baju Cak Mano. buat baju. Oh sorry. Bukan Rebecca, tapi Rebecca ngedesain buat ke desainernya gitu Om. Sorry. Jadi Rebecca ngedesain sendiri bajunya? Enggak. Nanti didesainin, nanti Rebecca. Oke, siap. Nah, sekarang lagi persiapan. Itu motifnya kalau boleh tahu? Nanti Rebecca bakal nampilin batik Serasan. Kan? Aku curiga. Ya, nanti, nanti kan kebaya tuh Om. Nah, bawahannya roknya itu bakal nampilin batik Serasan khas Muara Enim. Ya benar. Dan nanti disandingin dengan kebaya gitu. Nah, Rebecca, tadi Rebecca sempat cerita kalau ada sistem voting. Iya, benar. Itu boleh deh syarat-syaratnya apa aja nih yang boleh bagaimana caranya? Caranya Oke, untuk teman-teman semua masyarakat di Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya, Rebecca mau minta tolong voting, bantu Rebecca untuk menjadi yang terbaik nantinya di nasional. Caranya teman-teman sekarang ini lagi voting untuk dinar Om, gala dinar sama Putri Indonesia dan Elmen. Yang menang top 2 itu bakal langsung dinar sama mereka berdua secara langsung, tatap muka Om. Nah nanti pada tanggal 20 Juni ya bakal ada voting untuk top 10 nih teman-teman yang bakal masuk di jajaran top 10, dan itu akan diambil 2 terbaik Om. 2 terbaik, 2 voting tertinggi yang akan diambil untuk menjadi salah satu bagian dari top 10. Rebecca pengen minta tolong caranya teman-teman nanti bisa buka link yang ada di Instagram Rebecca. Nanti bakal di-share dan nanti di-scroll aja di Putri Pelajar tingkat SMA, teman-teman bisa pilih, nanti ada yang urutannya. Kalau sekarang Rebecca itu ada di urutan 4 teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ada namanya Rebecca Malvaroza, SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim, Sumatera Selatan 1. Teman-teman bisa langsung voting di sana, dan tarifnya itu kalau untuk sekarang itu 2.500 satu votingnya. Bantu voting sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jangan lupa Kanca Kurniawan, voting kita
follow dulu baru kita voting sebanyak-banyaknya. Sorry, votingnya nanti apa? Bahasanya apa yang kalau misalnya kita voting apa bahasanya? Tulisannya apa gitu loh? Apa cuman cukup like aja atau ada apa gitu? Ya nanti teman-teman langsung voting. Votingnya itu berbayar, Om. Oh, berbayar. Okay. Itu 2.500 bayarannya satu voting. Dan boleh voting sebanyak-banyaknya. Oh, satu nomor boleh berkali-kali. Iya, boleh berkali-kali. Nanti diundi dapat hadiah. Jadi undian dong, Om ya. Jadi undi. Rebecca, gini Rebecca, gimana cerita awal kok Rebecca mau ikutan acara ini sih? Cerita awalnya sebenarnya tidak lain dan tidak bukan. Rebecca pengen ngembangin diri, skill dan mengasah kemampuan. Pastinya dengan bergabung dengan teman-teman di seluruh Indonesia pasti mendapatkan pengalaman yang baru, new experience dan juga wawasan yang baru. Karena satu pemikiran orang itu beda-beda ya, Om. Siap. Nah, jadi dengan pemikiran yang berbeda dan dijadikan satu pasti bakal menghasilkan hasil yang terbaik. Rebecca pengen berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia nanti. Masya Allah. Nah, yang sudah tadi kan seluruh Indonesia ya. Oke, nah yang Sumatera Selatan kita kan 17 kabupaten kota. Iya. Itu teman yang paling menarik. Teman kawan yang sampai sekarang masih berkontak ria siapa tuh? Ada dari Palembang itu Aisyah. Iya. Aisyah tapi gagal. Iya, Okay. tapi gak apa-apa, terus semangat. Nah, tadi siapa namanya? Aisyah. Aisyah tuh SMA. Dia masih SMP, Om. Oh, SMP berapa ya? MTS yang ada di Palembang. Oh, MTS, oke. Okay. Kenapa yang tertarik dengan dia sehingga bisa berkomunikasi sampai sekarang? Karena dia asik banget, Om, orangnya ya. Asik, mudah diajak ngobrol. Terus kalau misalnya ada kegiatan nih apa-apa, pasti dia selalu sama aku gitu. Kayak peduli banget. Kak, jangan lupa minum obat. Ya, Kak, jangan lupa makan. Karena kan Rebecca orangnya malas makan. Males makan, tipe orangnya yang nggak suka makan ya, Om. Jadi kalau itu diingetin jangan lupa makan. Sama Aisyah itu, oke. Terima kasih Aisyah udah ngingetin kakaknya. Gila, Masya Allah. Nah, Rebecca, waktu yang kemarin acara karantina, itu kan hampir seminggu ya? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kalau kami itu biasanya standby-nya itu dari jam 6, Om. Sebenarnya jam 6:30. Tapi kami kan mungkin meningkatkan kedisiplinan ya, Om. Jadi jam 6 itu udah on time, udah rapi. Pastinya persiapannya sebelum itu, jam subuh-subuh itu udah bangun pasti. Sampai jam 9 malam. 9 malam? Iya, benar. Selama 7 hari? Iya. Masya Allah. 6:30 misalnya. Iya, banyak banget ya kegiatan. Istirahatnya? Iya, nanti pas isoma ada istirahat. Normal pas ya. sholat ada istirahatnya. Nah, selama masa antara jam 6:30 sampai jam 9 malam itu, ini dong, apa namanya, tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, dengan papa mamanya? Untuk karantina sendiri itu bisa tapi setelah jam 9? Bukan. Apa tuh? Biasanya itu kan ada posting nih di sosial media. Nah, sponsor lah gitu, bentuk makanan atau minuman biasanya, atau ada disuruh sponsor apa gitu. Nah, itu boleh megang HP, Om, karena kan butuh editing, butuh cara kami menyampaikan gitu, bikin konten, bikin vlog, iya gitu. Vlog juga gitu ya. Oke. Nah, siapa siapa tuh namanya tuh apa ya, ketemu kawan banyak dari kabupaten kota Sumatera Selatan, terus kemudian ketemu dengan apa tuh mentor-mentor, pelatih, apa segala macam tuh. Apa yang maksudnya hal yang menarik apa sih yang bertambah si Rebecca tuh merasa selama ini saya nggak dapet, di sini saya dapet. Apa tuh yang menarik yang didapat gitu? Iya. Kalau Rebecca sendiri sih itu kepercayaan diri ya, Om. Karena dengan bergabung dengan teman-teman itu bisa ningkatin value kita, Om, value diri. Karena kan mereka itu bagus-bagus banget. Jadi kita termotivasi juga, ingin dengan semangat gitu kan, termotivasi. Aduh, mereka bisa, masa aku nggak bisa gitu kan. Jadi lebih menambah semangat lagi untuk bertanding gitu kan di kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Jadi semakin apa tuh? Semangat lagi ya. Bertambah motivasi ya, Om ya. Motivasi terus ya. Oke. Ini ada yang kasih komen yang sedang menyaksikan kita, ada Jahe Zahira.
Oke, selamat siang Mbak Zahira. Kemudian juga Rifka. Kemudian Ardi underscore Ansa 273. Wah, di kode nih 273 nih. Kemudian juga buat Dika. Untuk mau Disa Putri juga selamat siang. Buat Zahra. Oke, terima kasih udah kasih komen. Terima kasih juga doanya. Kemudian dari ini Ibu Rita ya? Dari Ibu Rita kali ya? Masya Allah Ibu Rita. Bu, maaf Bu. Terima kasih banyak. Ibu Rita, semangat Nak Rebecca. Keren, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bu doanya. Kemudian juga dari Zahra. Keren Rebecca, sukses selalu. Aku dukung dirimu. Wah iya. Bima, semangat adikku, keren sekali. Bima. Oke, terima kasih banyak. Oke, sekarang ke ini lagi ke siapa? Ke Rebecca. Rebecca, hal apa yang tadi kan ada besok kan banyak sekali nih yang diadu ya, yang yang dikompetisikan, yang diadu. Yang diadu. Emangnya kambing kali ya? Ada domba jadi. Ada domba. Siapa tuh ya? Si ini apa Rebecca? Apa sih materinya gitu loh? Yang diunggulkan kali ya? Dari kita. Dan bagaimana persiapan Rebecca sendiri? Kalau dari Rebecca itu, Rebecca menyiapkan program kerja yang namanya itu Grow Smart Om. Apa sih itu? Program kerja yang namanya? Grow Smart. Nah, program kerja itu tiap-tiap putri ini beda? Iya benar, mereka punya ciri khas dari mereka sendiri. Mereka sebagai putri pelajar itu mau ngapain sih gitu. Kalau Rebecca sendiri itu pengennya bikin Grow Smart. Dan ini merupakan suatu komunitas ya Om. Grow Smart ini generasi emas berkembang, berdaya saing dan berbudaya. Kenapa harus berbudaya? Karena Rebecca sendiri ingin menunjukkan bahwa generasi sekarang ini generasi yang bisa melestarikan kebudayaannya. Dan juga banyak sekali teman-teman yang nihil pengetahuan akan budaya ya Om sekarang ini, generasi muda dan khususnya Gen Z yang males baca gitu ya. Mager deh pokoknya. Mager baca gitu. Nah, Rebecca pengen jadi suatu role model buat mereka. Nanti Grow Smart juga bakal goes to school, bakal ke sekolah-sekolah, nanti teman-teman bakal ketemu aku. Oke, jadi nanti program ini itu diadu dulu, dikompetisikan dulu nanti pas grand final. Nah nanti baru kemudian diaplikasikan dengan ke sekolah-sekolah ya. Nah itu siapa yang ini nyiapinnya? Maksudnya tuh siapa ya? Rebecca sendiri atau Rebecca sama siapa? Rebecca sama siapa? Kalau materi bahasanya ada tim sukses dah Rebecca. Pakai tim sukses, ya Rebecca pakai tim sukses nggak sih gitu loh. Kalau Rebecca sendiri itu dari Rebecca sendiri juga Om ya, dari tim di provinsi juga bantu support. Ya mereka kalau misalnya sharing-sharing tentang apa sih yang mau Rebecca sampaikan nantinya kan, misalnya tentang public speaking atau tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Muara ini, mereka bantu buat bikin apa aja yang Rebecca perluin nantinya gitu. Kalau untuk Goes to School sendiri, Rebecca bakal ada beberapa orang yang bakal nemenin, ada teman-teman Rebecca yang sudah bisa dibilang menjadi kelompok orang lah gitu. Itu yang teman sekelas? Bukan? Ada teman sekelas, ada organisasi juga. Teman sekelasnya adalah? Syabila. Syabila. Kenal nggak? Kenal. Syabila itu yang bantuin. Tinggal di mana Syabilanya? Di Muara ini. Muara ini, ada Syabila. Kemudian teman organisasinya, kalau boleh tahu? Teman organisasi ada Nanda sendiri nanti. Nanda. Nanda ada organisasi mana nih Nanda? Masya Allah Nanda. Dari PIK R Tembesu Om. PIK R itu artinya apa tuh? Pusat Informasi Konseling Remaja. Keren Nanda. Bukan siapa lagi? Nanti mungkin ada beberapa teman Rebecca juga, ada Arika dari OSIS. OSIS. Dan mungkin ada beberapa orang lagi sih Om. Ada Mika
juga ada Anissa. Oke, keren mereka ya. Bener-bener full support untuk Rebecca. Alhamdulillah. Rebecca, sebelumnya, nih mau tanya, sebelumnya kita Morai ini pernah belum ngirim ke sini Putri Pondok Nusantara? Iya. Sebelum Rebecca ada nggak? Ada Om. Oh, ada. Itu Teman. dari kakak kelas Rebecca sendiri, Oke. namanya Kak Diki. Oh, Kak Diki. Iya. Maaf, Diki cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Dapat runner up 1 kemarin Om. Oh, sekarang Diki ada di? Sekarang mungkin mau ke Jogja ya Om, karena mau studi di sana, mau Kuliah. kuliah di Oh, Diki. Jogja. Oh, di pantesan Diki nih. Masalah Diki, karena Diki. Oke, nah, nah sekarang Rebecca kan mau maju. Diki, nih seniornya itu backup nggak? Iya benar. Ngajarin apa tuh, ngasih sharingnya gimana? Kalau Kak Diki sendiri itu sangat berperan ya Om. Oke. Dari awal Rebecca di provinsi aja nih, beliau itu sudah mendorong Rebecca lah. Bakal apa aja sih yang bakal dipersiapkan, nanti kompetisi di sana bakal ketemu banyak orang dan harus PD-nya itu lebih tinggi gitu kan. Jangan sampai ngelihat mereka yang bagus nanti malah down gitu. Jadi dipersiapkan dari sekarang, dari catwalk, public speaking, gestur tubuh yang baik saat berbicara dan lain sebagainya. Banyak sekali sih Kak Diki, terutama dari pakaian juga. Kak Diki bilang gimana ya setiap harinya biar tetap on point gitu Om ya pakaiannya. Oke, on point benar. Iya. Kalau kami bukan on point, on Apa schedule. tuh? Oke, Rebecca, ada persiapan fisik misalnya lari pagi atau sore untuk ini supaya Benar. stamina ini Untuk sekarang Rebecca lagi lari, biasanya lari pagi atau lari sore di karena mana? di GOR. Oke, Gor Pancasila. Iya. Kance Kunian, kita nanti nonton sama-sama bagaimana dia berlari. Iya kan? Oke, latihan fisiknya lari ya. Iya lari, Oke. karena di nasional pasti bakal lebih capek lebih berat lagi. lagi, lebih capek lagi. Lebih benar-benar. capek lagi. Dan walaupun 3 hari lebih full tuh, dan yang pasti tegang Iya, secara psikis benar. tegang. Oke Kance Kunian, Rebecca ini kalau bangun pagi subuh dia ke sekolah naik angkot, Iya. nunggu depan rumah sampai ke SMA 1. Oke, itu satu kebiasaannya. Atau dia kedua kalau misalnya dia bakal balik sore dia naik motor. Ternyata Kance Kunian untuk mencapai sesuatu butuh perjuangan. Insya Allah kehadiran Rebecca hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Ternyata untuk menggapai suatu cita-cita, kerja keras, kemauan, Dan usaha, doa. niat, doa. Lupakan mantan. Ngomong mantan terus. Oke Kance Kunian, seru sekali ngobrol hari ini. Rebecca ini closing statementnya. Kita kepengen tahu harapan besarnya Rebecca. Kemudian juga apa nih untuk ikut kompetisi ini? Apakah hanya sekedar buat gagah-gagahan atau hanya sekedar kepengen apa ya namanya tuh ngetes baik jadilah ke Jakarta, jadilah ke Bandung ya. Nah, apa nih harapan besarnya di kegiatan ini? Kemudian apa pesan Rebecca untuk kawan-kawan yang lainnya Gen Z tadi? Oke, silakan. Kalau Rebecca sendiri, harapan kedepannya Rebecca bisa mengupgrade terus diri, jangan cepat puas dengan suatu hasil, karena dari hasil itulah bisa menjadi batu loncatan terus untuk lebih maju lagi. Untuk teman-teman semuanya, Rebecca mau ngingetin ya Om, teruslah belajar dengan gigih teman-teman, raihlah prestasi setinggi-tingginya, pada saatnya nanti ikutlah mengubah jalannya sejarah. Dan kita sebagai generasi muda ini harus mengetahui dan melestarikan kebudayaan terutama di daerah kita sendiri. Teman-teman yang ada di Kabupaten Muara ini, mari kita lestarikan bersama dan jangan lupa jangan tinggalkan pendidikan dan jangan takut ya Om akan kegagalan, karena kegagalan itu merupakan batu loncatan. Dan Rebecca sendiri itu sebelum menyandang seperti sekarang itu pasti banyak proses-proses yang Rebecca lalui. Jadi dengan gagal satu kali nggak apa-apa, itu bahkan menjadi batu loncatan untuk teman-teman selanjutnya. Mari terus berkembang, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya Rebecca pengen bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa ya, untuk memajukan generasi untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Oke, wuss, keren. Kance Kunian, ingat kata Rebecca, jadilah pelaku sejarah. Wih.
Rebecca pengen ucapin special thanks untuk mama papa. Boleh. Untuk kedua orang tua saya, terima kasih selalu membersamai setiap proses. Terima kasih selalu mendukung setiap kegiatan. Dan untuk kakak Ayu, seluruh yang berjasa dengan prosesnya Rebecca ucapkan terima kasih. Karena Rebecca tahu dengan membimbing Rebecca ini pasti banyak sekali kelelahan dan amarah pastinya yang membentuk Rebecca seperti sekarang ini. Oke, terima kasih banyak. Oke, semuanya Kanco Kunian, kelar sudah aksi acara kita cemilan hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 13. 13. Bener kan 13 Juni. Oh, 14. 14 ya? Gara-gara tadi mati listrik masih ngulang lagi deh. Pada luponian gitu deh. Oke, semuanya Kanco Kunian 14 Juni hari ini Sabtu. Terima kasih banyak. Cemilan kelar sudah. Kami pamit undur diri. Ada tim produksi, ada Uti, ada Dian, Azza, Niken dan juga Kak Dayat beserta dengan narasumber kita Rebecca Melva Roza bersama asistennya dengan siapa nih? Nanda. Oke. Kanco Kunian, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan sekali lagi. Insya Allah Rebecca hadir untuk menginspirasi kita semuanya. Dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Sekali lagi pamit undur diri dan dengan segala rendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.